Oke teman-teman, jadi di musim hujan seperti ini usaha potong rambut itu harus semangat, tapi selain semangat juga harus sabar. Jadi sabarnya itu karena ya hujan itu, jadi jangan dikaitkan dengan yang lain-lain, apalagi yang mistis-mistis atau kita jadi membahas sesuatu yang akhirnya merugikan orang lain, jangan sampai ya. Jadi intinya sepi itu udah wajar karena yang namanya usaha itu ya pasti ada pasang surutnya, apalagi kalau hujan. Jadi sebenarnya poinnya itu kalau yang kemarin kita lihat di sosial media itu banyak yang mengeluhkan banyaknya tukang cukur baru. Jadi itu Mbak, kemarin itu banyak yang mengeluhkan tukang cukur baru. Eh, Intinya dengan hadirnya teman-teman pemula yang usaha potong rambut yang baru buka itu, teman-teman tukang cukur yang sudah senior itu merasa apa ya, merasa usahanya jadi sepi gara-gara tukang cukur baru. Sebenarnya ini juga harus kita carikan solusi ya. Jadi intinya generasi itu malah penting karena apa? Misalkan hari ini kita punya 100 tukang cukur, itu 100 tukang cukur itu langsung direkrut apa teman-teman pengusaha barbershop itu masih kurang juga karena apa dari 100 orang itu yang hari ini mungkin resign yang keluar atau yang sudah tua akhirnya sudah berhenti usaha potong rambut itu jadi anak yang 100 kemarin itu bisa di apa ya dikatakan menjadi generasi penerusnya jadi malah malah bagus ya jadi jangan sampai kita malah apa namanya nggak mendukung program pelatihan ya yang kemarin kita lihat itu teman-teman itu malah kayak intinya tempat pelatihan itu dijadikan masalah gitu karena kalau nanti muridnya banyak kita meluluskan banyak murid itu katanya eh, usaha potong rambut itu jadi sepi jadi bukan masalah itu gitu loh jadi misalkan kita misalkan hujan nah hujan itu dari pagi sampai sore atau sampai malam hujan ya mungkin memang menurun apa namanya pelanggannya yang datang itu menurun tapi itu bukan masalah persoalan banyaknya barbershop ya karena apa misalkan di sebelah di tempat saya itu ada barbershop itu ada tempat cukur itu tarifnya masih di bawah 10.000 itu mereka sudah punya target pasar sendiri dan itu masih dikerjakan sendiri jadi dicukur-cukur dewe nah sedangkan kita di sini punya 3 kursi di sini bisa dilihat ya ini ada 3 kursi nah ini kebetulan kita lagi bikin apa ya konten ini mas-masnya yang kerja lagi di luar jadi intinya ini mumpung kosong kita bikin konten artinya apa ya yang dikerjakan sendiri yang sama yang dikerjakan tim itu nggak sama artinya usahanya sepi rame itu bukan masalah apa ya bukan masalah banyaknya tukang cukur gitu kalau misalkan masih membahas tentang banyaknya tukang cukur akhirnya tempatnya sepi itu kebanyakan yang menganggap itu masih masih mengerjakan sendiri mungkin jadi belum pernah punya tim dan yang mana kita harus juga memikirkan apa ya eh, gaji untuk anak-anak kita atau karyawan kita itu. Mereka misalkan sepi itu aja kita sebagai owner itu kita malah ngasih gaji pokok atau menambahkan tambahan-tambahan yang lain ya, seperti itu ya. Jadi mungkin ini tukang cukur itu punya fase yang berbeda. Nah ya mudah-mudahan teman-teman itu bisa melewati situasi-situasi hujan ini dengan sabar ya. Nah, oke. Jadi kemarin juga ada yang komentar intinya penjualan alat cukur yang dijual bebas itu juga menjadi penghambat dan tempat cukur jadi sepi ya karena pelanggannya yang dicukur akhirnya beli alat sendiri dan nyukur sendiri mungkin gitu. Jadi kita itu nggak usah jauh-jauh gitu teman-teman. Jadi yang namanya marketplace itu pasar ya, itu cara berjualan dengan cara yang modern. Jadi kita mau beli apa aja, beli alat dapur, beli alat-alat apa ya, beli pakaian, beli beli alat elektronik semuanya bisa lewat online itu mempermudah saja teman-teman. Jadi intinya ini hak setiap orang sebenarnya untuk belajar atau enggak ya. Jadi sebenarnya tempat pelatihan itu juga nggak tahu siapa muridnya dan ada permintaan apa enggaknya itu nggak tahu juga gitu teman-teman. Jadi ketika misalkan ada murid ya kita ajari dengan sebaik mungkin karena mereka memang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Rata-rata seperti itu. Misalkan kemarin ada ya kita punya alumni itu di daerah Badas, Badas itu di Kabupaten Kediri, di Pare ya, dekat sama ya arah ke Malang lah, Badas itu. Nah, orang tuanya itu kebetulan dari alumni kita itu namanya Mas Dian, ya mungkin Mas Dian nanti kalau lihat video ini bisa komen di bawah ya. Ini yang saya sampaikan itu sesuai apa enggak? Karena itu waktu itu kita hanya ketemunya hanya 1-2 bulan saja waktu itu ya, enggak lama.
Jadi Mas Dian ini dulu pernah cerita, intinya orang tuanya itu tukang cukur. Nah, tukang cukurnya itu masih tukang cukur biasa, tukang cukur di kampung gitu dengan alat, dengan tempat yang seadanya. Cuman Mas Dian itu bisa sampai kuliah, bisa sampai sekolahnya selesai itu karena katanya dari penghasilannya motong rambut itu. Nah, waktu orang tuanya masih ada itu belum sempat untuk mengajarkan ilmu nyukur ke anaknya gitu loh. Bahkan anaknya itu mungkin waktu itu belum minat, belum punya minat dan tertarik untuk belajar potong rambut. Nah, kemudian bapaknya mungkin mulai sakit dan akhirnya bapaknya itu sampai meninggal teman-teman. Jadi ya kita doakan ya, kita kirim Al-Fatihah dari sini untuk bapaknya Mas Dian. Jadi mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika bapaknya Mas Dian ini sudah tidak ada, Mas Dian itu baru merasakan bahwa intinya mungkin sumber rezeki dari bapaknya itu jadi berhenti. Nah, Mas Dian itu menyampaikan ke saya waktu pertama kali ketemu itu kalau intinya pengen mengambil alih profesi tempat cukur dan tempatnya bapaknya itu gitu. Jadi tempatnya itu setelah pelatihan itu ya diperbaiki, dibuat ala-ala barber gitu. Jadi sederhana tapi lebih nyaman. Terus dengan teknik-teknik barber yang kekinian seperti itu juga. Jadi Mas Dian itu sekarang sudah buka ya teman-teman. Kalau teman-teman di area Kediri yang pengen tahu tempatnya Mas Dian bisa dicari ya di area Badas, nanti mungkin kebanyakan anak-anak muda di daerah Badas, cah nom-nom gitu, itu udah banyak tahu lah sama Mas Dian itu. Jadi Mas Dian itu anaknya kalem dan apa ya, intinya kalau kerja itu benar-benar mantep gitu loh. Dia tujuannya udah pasti karena dari awal itu memang udah dikonsep seperti itu. Nah, jadi intinya Mas Dian datang ke sini itu atas dorongan dari apa ya? Dari cerita di keluarganya, teman-teman. Jadi nggak tahu juga kenapa Mas Dian waktu itu pengen belajar ke tempat kita, ke Mister AB gitu ya. Jadi Mister AB itu kan ya apa ya, selain tempat cukur kita juga menyediakan tempat pelatihan. Jadi ini intinya kita lebih ke reaction atau klarifikasi tentang teman-teman di sosial media yang kemarin intinya apa ya, mengeluh lah, mengeluh memang ini sepi gitu. Jadi kalau sepi itu ya kita berada di langit yang sama, bro. Jadi kita kalau sepi rame itu udah biasa aja. Ini memang usaha potong rambut seperti ini gitu. Nah, misalkan teman-teman ya yang masih mungkin tempatnya nggak terlalu rame ya, mudah-mudahan saya doakan besok atau habis ini ya, habis nonton video ini jadi semangat, jadi rame. Jadi kita harus optimis, kita harus percaya diri, jadi kita harus mengembangkan juga skill kita supaya kita lebih layak lah intinya gitu. Jadi persaingannya mungkin semakin kesini semakin ketat teman-teman. Jadi teman-teman juga harus siap bahwa intinya eh, kompetisinya di usaha barbershop itu semakin kesini semakin ketat ya. Jadi bukan hanya banyak saja. Jadi banyak itu nggak masalah. Itu nanti pasti ada yang apa ya? Ada yang lahir ya, ada yang mati juga gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, kita pengennya di konten ini kita bisa sama-sama sukses dan teman-teman bisa mendapatkan motivasi lah sedikit dari konten kita ini. Oke teman-teman, mungkin jika video kita ini bermanfaat, teman-teman boleh di subscribe. Kalau nggak subscribe boleh di like saja. Nah, jadi mudah-mudahan videonya bermanfaat dan teman-teman bisa uh, sukses bersama teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton channel kita. Sampai ketemu di konten kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.